Yang salah otak laki-lakinya cabul. Jadi jangan ngatur cara. Saya sepakat dengan Abu Janda yang mengatakan bahwa ada ustadz yang memperkosa santrinya, maka yang salah adalah otaknya yang cabul. Bukan hanya ustadz yang memperkosa santri, pendeta yang memperkosa biarawati, ASN yang memperkosa orang sipil, bapak yang memperkosa seorang anak, paman yang memperkosa keponakannya, dan yang memperkosa tetangganya, siapapun yang memperkosa, bahkan aparat pun yang memperkosa orang sipil, itu otaknya yang cabul dan salah dan harus dibenahi. Saya sepakat dengan itu. Tetapi ketika argumen Abu Janda mengatakan, tapi jangan diatur wanita berpakaian. Sebagai seorang muslim, si Abu Janda harus saya ingatkan bahwa dia kan seorang muslim, saya juga seorang muslim, yang mengatakan bahwa hai Abu Janda, bukankah di dalam Islam itu memang pakaian wanita itu diatur, dan aturan itu bukan datang dari ustadz-ustadz tetapi dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintahnya di dalam Al-Quran gitu loh. Dan lalu ketika Abu Janda mengatakan ya pakaiannya tuh nggak salah, mau dia bercadar kek, kalau dia akan jadi korban pemerkosaan tetap akan diperkosa oleh orang yang cabul. Bahkan laki-laki, jangankan lihat orang bercadar, lihat ayam saja kadang ada yang nafsu. Tetapi setidaknya perempuan tidak bisa mengatur otak laki-laki, tetapi perempuan bisa mengatur pakaiannya untuk melindungi dirinya dari niat jahat orang lain yang ingin memperkosanya. Hanya itu usaha wanita, yaitu mengatur pakaiannya agar terlindung dari niat jahat orang lain. Nah, kemudian Abu Janda mengatakan pakaiannya nggak salah. Iya, mungkin kalau santri yang diperkosa itu bukan salah pakaiannya memang, tetapi masalahnya apakah pakaian terbuka yang kata Abu Janda di Bali biasa dilakukan orang itu tidak salah di dalam Islam? Saya hanya bertanya ya. Karena di dalam Islam memang ada aturan-aturan berpakaian. Kalau di Bali tidak masalah, kan mayoritas bukan Islam. Dan lagi pula, siapa yang mengatur orang-orang di Bali yang mayoritas non-Islam itu berpakaian harus seperti orang Islam? Gak ada, saya rasa ya. Tidak ada aturan mayoritas umat Islam itu memaksakan kehendaknya di negeri yang mayoritas non-Muslim seperti di Sumatera Utara harus memakai pakaian berhijab. Kalau begitu kan orang-orang non-Muslim bisa mengadu ke pemerintah. Saya rasa tidak ada mayoritas Islam memaksakan pakaian Islam di mayoritas orang non-Islam, kecuali daerah-daerah yang memang menerapkan hukum syariat Islam ya. Jadi harus jelas-jelas dulu nih Abu Janda, jangan mengatur pakaian wanita untuk siapa nih. Kalau untuk umat Islam ya memang pakaian wanita itu diatur dalam Islam. Lalu kalau untuk non-Muslim, emang mayoritas Islam mana yang telah memaksakan kehendaknya untuk negeri yang mayoritas di luar Islam? Contoh di Bali, di Sumatera Utara, di Manado harus pakai pakaian seperti wanita Muslim. Siapa itu pelakunya? Adukan kepada Pak Presiden kita Abu Janda ya. Gitu Abu Janda ya. Jadi pakaiannya memang tidak salah. Yang diperkosa itu bukan gara-gara pakaiannya,